Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rizky Aulia Trisandi dari kelompok 4 akan mempresentasikan VCO dan CCO. Baik, saya lanjutkan. Pertama, perkenalan anggota kelompok. Kami beranggotakan 5 orang. Pertama yaitu Anissa Rami Fadila, Fajrul Givanda, M. Ikhwandinul Hakim, M. Anwar Hasibuan, dan saya sendiri Rizky Aulia Trisandi. Masuk pada tinjauan pustaka. Virgin coconut oil adalah minyak kelapa yang dihasilkan melalui proses ekstraksi tanpa pemanasan tinggi atau bahan kimia seperti fermentasi, sentrifugasi, atau pressing dingin, sehingga mempertahankan kandungan nutrisi alami seperti asam laurat, vitamin E, dan antioksidan. VCO dikenal memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik. Selain itu, VCO juga digunakan dalam perawatan kulit karena sifatnya yang melembabkan dan antioksidan. Baik, alat dan bahan pada pembuatan VCO yaitu alat 1 gelas ukur, 2 mixer, 3 wadah stainless, 4 wajan, 5 kompor, 6 termometer, 7 standar atau standar, 8 benang kasur, bahan 10 butir parutan kelapa atau kelapa parut. Alat dan bahan untuk analisanya yaitu Erlenmeyer, buret, psikometer Oswald, balep, termometer, corong, desikator, lampu semprot, gelas piala, fitting mantel, neraca analitik. Bahannya itu sampel VCO atau dan CCO, NaOH 0,1 N. Skema kerja pembuatan VCO. Nah, dari skema kerja dapat dilihat itu yang pertama itu ekstrak santan dan 5 kelapa tua. Selanjutnya diukur volumenya dan diamkan selama 30 menit. Lalu pisahkan santan pekat dan air. Aduk santan pekat dengan kecepatan tinggi selama 15 menit. Lalu diamkan santan selama 24 jam. Nah, selama 24 jam itu proses fermentasi berlangsung. Lalu pisahkan lapisan blondo, air, dan VCO. Pisahkan lapisan blondo, air, dan VCO. Setelah itu hitung volume VCO yang diperoleh. Nah, skema kerja pembuatan CCO. Yang pertama itu ekstraksi santan dari 5 kelapa tua. Lanjut dengan ukur volumenya dan diamkan selama 30 menit. Selanjutnya itu pisahkan santan pekat dan air atau krim. Itu lalu siapkan kompor, letakkan wajan aluminium. Nah, krim yang diambil tadi dipanaskan dengan suhu 70 menit dengan suhu 70 derajat Celcius yang dijaga dan aduk hingga mengeluarkan minyak. Jaga api kompor agar tidak minyaknya tidak kecoklatan. Lalu pisahkan minyak dari blondo, masukkan ke dalam botol dan tutup rapat. Selanjutnya yaitu skema kerja analisa FFA. Yang pertama, siapkan alat dan bahan tentunya. Lalu timbang 5 gram sampel ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 50 ml etanol 95% yang panas. Lalu tambahkan indikator PP 3 tetes. Setelah itu titrasi dengan NaOH 0,1 N hingga merah muda. Lautan NaOH yang digunakan sudah distandarisasi terlebih dahulu. Catat volume NaOH terpakai dan hitung kadar FFA. Lanjut pada hasil praktikum kami, didapatkan warna pada VCO itu bening tanpa ada kekuningan, sedangkan warna CCO bening kekuningan. N tepat atau
Normalitas tepat pada NaOH yang didapatkan yaitu 0,0952 N dengan densitas VCO 0,8965 gram per mililiter, sedangkan densitas CCO didapatkan 0,90019 gram per mililiter. Kadar FFA VCO itu didapatkan 0,51%, sedangkan kadar FFA CCO 0,64%. Pembahasan singkat. Berdasarkan hasil praktikum VCO dan CCO menunjukkan adanya perbedaan dari kualitas antara VCO dan CCO, terutama pada kadar asam lemak bebas atau FFA. Selain itu, VCO dan CCO juga memiliki perbedaan warna. VCO yang diproduksi melalui metode alami seperti fermentasi memiliki kadar FFA yang rendah, yaitu sebesar 0,51%. Dan sedangkan VCO yang menggunakan pemanasan memiliki atau mendapatkan kadar FFA yang lebih tinggi, yaitu sebesar 64%. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi VCO yang tidak melibatkan pemanasan tinggi atau bahan kimia berhasil mempertahankan kualitas nutrisi dan senyawa bioaktif seperti asam laurat, vitamin E, dan antioksidan. Selain itu, VCO yang diproduksi dengan metode tradisional melibatkan pemanasan tinggi, menghasilkan kadar FFA yang lebih tinggi. Proses pemanasan ini menyebabkan hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas dan merusak beberapa senyawa bioaktif, sehingga kadar FFA pada CCO lebih tinggi daripada kadar FFA VCO. Meskipun begitu, VCO ini masih dapat digunakan dalam industri sabun dan kosmetik karena harganya yang lebih ekonomis. Baik, perbedaan utama antara VCO dan CCO terletak pada proses produksi dan kualitas minyak yang dihasilkan. VCO ini lebih cocok untuk konsumsi langsung dan aplikasi kesehatan karena kualitasnya yang lebih tinggi. Sedangkan CCO lebih sering digunakan dalam industri karena proses produksinya yang lebih murah. Hasil praktikum ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa VCO memiliki keunggulan dalam hal kandungan nutrisi dan stabilitas oksidatif dibandingkan CCO. Penelitian Suryani dan Rahmawati tahun 2018 dan penelitian Nurhayati dan kawan-kawan tahun 2019. Kesimpulan yang didapatkan yaitu berdasarkan praktikum VCO dan CCO ini dapat disimpulkan bahwa VCO memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan CCO dalam hal kadar asam lemak bebas dan warna yang didapatkan. Proses produksi VCO yang alami dan tanpa pemanasan tinggi memungkinkan kandungan nutrisi dan bioaktif sehingga lebih cocok aplikasi kesehatan dan konsumsi langsung. Sementara CCO meskipun memiliki kualitas yang lebih rendah masih dapat digunakan dalam industri sabun dan kosmetik. Berikut daftar pustakanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dapat saya presentasikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.